Nah, ke Nara. Nara udah berapa lama bekerja di Kemlu ini? Saya di Kemlu sekitar 16 tahun, jadi 2 tahun setelah Mbak Erli. Oke. Kalau 16-18 tahun itu termasuk baru, sedang, Menengah ya. menengah ya? Menengah. Karena kalau, tapi saya sih udah nggak sudah dihitung ya, udah mau pensiun kan. Bu Saya Retno udah berapa lama sih di Kemlu ini? hampir 40 tahun, 39 tahun. Kita punya pembanding sekarang, jadi artinya Separuh, Mas. perjalanan karir masih cukup panjang ya, artinya kalau mencapai puncaknya. Nah, kalau latar belakang pendidikan Nara apa? Kalau saya, S1 saya dari Ilmu Hubungan Internasional UI, Universitas Indonesia. Oke. Kemudian saya juga dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah setelah menjadi diplomat. Saya ambil S2 Peace and Conflict Studies dari University of St. Andrews di Inggris. Konflik. Hebat ini ya diplomat kita ini ya. Dan di usia mereka, Mas, di usia mereka penempatan kedua. Jadi kalau saya mencoba untuk merefleksikan ke saya, penempatan kedua saya kan di Belanda. Itu tuh saatnya anak-anak itu masih, jadi bangun pagi, mandiin mereka, kasih makan, masukin di mobil, nyetir, bawa ke sekolah, blok baru ke kantor, nanti jemput lagi, nanti kalau ada panas. Kan kalau di luar kan kita harus mandiri. Jadi pas mereka ini pas ribet-ribetnya nih, saya tahu persis nih. Nanti saya akan tanyakan pas ribet-ribetnya ini ya. nih. Oke, ini yang nggak terbayangkan ya. Tadi kan saya selalu berpikir bahwa kalau diplomat laki-laki, kalau katakanlah ada istrinya, ya sudahlah istri kamu urus semua anak-anak, aku fokus pada karir. Kalau perempuan bagaimana? Nanti akan saya tanyakan ya. Nah, Nara kembali lagi. Nara sekarang posisinya apa? Saya sekarang memegang 2 isu, Bang. Yang pertama saya jadi koordinator isu hak-hak kelompok rentan. Jadi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas. Kemudian saya juga menjadi caretaker untuk isu kemanusiaan, jadi koordinator untuk isu kemanusiaan. Salah satunya mungkin penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia yang tadi Bu Retno sudah jelaskan sedikit. Baik, jadi tugas ke luar negeri sudah dong ya? Sudah 2 kali juga. Kemana saja? Yang pertama ke New York, yang kedua ke Jenewa. Oke, sebagai apa itu kalau ke luar negeri itu ya? Kalau untuk saya kedua pengalaman penempatan ini adalah ke perwakilan multilateral. Jadi fokus kerja kami adalah pembahasan-pembahasan di organisasi internasional. Kalau di New York itu khususnya PBB. Nah kalau untuk pengalaman saya di Jenewa, saya menangani isu tenaga kerja. Jadi waktu itu organisasi internasional yang saya tangani ILO, International Labour Organization. Nara ini di media sosial videonya itu masih beredar ya. Jadi ada satu video yang viral bagaimana diplomat kita bicara tentang isu Papua dan dia bersuara tegas di situ. Dan kemudian beredar juga video Nara, itu lebih lama lagi kalau nggak salah ya. Karena video ini masih relatif baru, tapi Nara kemudian videonya muncul juga pada isu yang hampir sama atau sama, yaitu tentang Papua. Nah, Nara, kabarnya waktu itu bukan delegasi, tapi Nara sendiri ya, atau delegasi kecil itu, saya nggak tahu posisi, tapi posisi waktu itu Nara mewakili Indonesia untuk bersuara atas isu apa? Jadi kalau pada saat pertemuan itu tahun 2016, pada saat itu saya memang sedang bertugas di PT RI New York. Nah kebetulan pada bulan Oktober ya kalau nggak salah itu adalah sedang sidang Majelis Umum PBB. Jadi memang. Jadi PT RI itu artinya memang di New York. PBB New York. ya, Iya, PBB ya. PBB, karena ada iya. KBRI, ada PBB. Betul. Oke. Betul. Jadi waktu itu memang sedang pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB dan memang saat SMU PBB itu setiap negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pernyataan nasional. Ternyata setelah kami amati, karena kan memang tugas kami juga untuk melaporkan ya perkembangan setiap pertemuan. Nah di situ kami mengamati bahwa ada beberapa pihak yang kemudian menyampaikan pernyataan nasional yang menyebut-nyebut isu yang terkait dengan Indonesia. Yang diulang-ulang ya.
Betul. Jadi pada saat itulah sesuai dengan tanggung jawab kami bahwa kita harus menyediakan jawaban supaya apa yang mereka sebutkan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya jujur aja Bu Retno, saya bangga ya. Ya sebagai bangsa pasti harus bangga, tapi bangganya itu bagaimana cara penyampaian ya diplomat-diplomat muda kita di forum-forum internasional di mana itu kan banyak senior karena di sana ada Perdana Menteri, ada kepala-kepala negara, dan ini kemudian ada diplomat muda Indonesia yang berani bicara dan setara dengan para pemimpin dunia. Itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi Nara, ada satu negara yang kayaknya masih konsisten untuk mempersoalkan isu Papua itu. Nah, tapi di era sekarang bagaimana itu ya? Sikap mereka, negara-negara yang dulu mempersoalkan isu Papua. Jadi memang seperti tadi Bu Retno juga sempat sebut ya bahwa permasalahan luar negeri atau diplomasi kita di luar negeri itu kan awalnya adalah dari kondisi dalam negeri. Kita bisa melihat bahwa di dalam negeri juga kita terus melakukan pembangunan-pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan juga khususnya di wilayah-wilayah yang dianggap masih terbelakang. Ini hulunya. Jadi, ini ya. Kita sudah lihat bahwa ada upaya-upaya perbaikan di dalam negeri. Nah, jadi itu kemudian mungkin terefleksikan juga dalam pelaksanaan politik luar negeri kita bahwa kondisi Indonesia itu terus membaik dan bahwa kebijakan kita itu terus menegakkan penegakan HAM di Indonesia, bahwa kita ini juga sekarang anggota Dewan HAM. Jadi istilahnya nggak main-main gitu kita kalau berbicara mengenai HAM. Selain itu juga ke negara-negara atau ke pihak-pihak yang sepertinya punya perhatian lebih terhadap Indonesia ini juga kita berusaha merangkul. Kita jadikan mereka teman, kita buat pemahaman mereka lebih sesuai dengan realita yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari situ mereka bisa melihat dan ternyata pada akhirnya memang akan lebih produktif begitu ya mungkin kalau atau bermanfaat jika mereka memperkuat kerjasama dengan Indonesia langsung daripada istilahnya berkoar-koar di sebuah pertemuan internasional. Jadi memang kalau kita lihat ada penurunan dari jumlah negara yang mengangkat isu Indonesia di pertemuan UNGA ini di SMU PBB ini, dan bahkan pada tahun lalu tidak ada negara satupun negara atau pihak yang mengangkat mengenai Indonesia di SMU PBB. Baik, ini bisa dibilang keberhasilan diplomat-diplomat Indonesia ya. Nara dan Erly, singkat aja, seberapa sulitnya jadi diplomat perempuan? Dan langsung saya tanyakan juga bagaimana sikap suami. Karena ada ego-ego laki-laki yang harus dijaga. Jangan sampai dia merasa dikalahkan atau terkalahkan oleh laki-laki, dalam hal ini suami. Nah, Erly bagaimana ceritanya? Diplomat perempuan sudah pasti challenging. Karena nature dari pekerjaan kita itu adalah berpindah-pindah. Itu yang pertama, yang membuatnya semakin challenging. Jadi root kita juga tidak ada, support system natural kita, keluarga besar kita, ketika kita bertugas di luar negeri itu tidak ada. Jadi memang sangat challenging dari segi jauh dari keluarga pendukung utamanya. Ya, itu pertama. Kemudian kesulitan tadi dijelaskan dengan gamblang oleh Ibu Retno bahwa saat ini anak saya juga berumur 11 dan 6 tahun. Saatnya bersekolah, kemudian dan perkembangan mereka juga kan perlu kita awasi sebagai orang tua. Itu juga challenging karena tugas kami sendiri di kantor juga ya berat ya, dalam arti itu adalah tuntutan profesi, balancing antara kita sebagai ibu pekerja dan juga harus berperan di rumah sebagai ibu dari anak-anak. Menurut saya bukan hanya tantangan dari profesi diplomat, itu semua profesi ketika yang melakukannya adalah perempuan, ada tantangan secara tradisional. Tapi semakin kesini saya rasa itu akan semakin mudah. Kemudian kalau dukungan dari itu challenge-nya, tapi kemudian alhamdulillahnya saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pasangan saya, suami saya dan juga keluarga besar dan juga anak-anak. Itu yang paling utama mendukung saya, yang saya rasa tanpa kehadiran mereka, saya tidak bisa menjalankan tugas-tugas saya
dengan baik. Gitu. Kehadiran mereka justru merupakan hal pendorong saya semakin baik dalam melakukan tugas-tugas. Jadi laki-laki masih ada perannya ya, fungsinya ya. Sangat. Hidup para suami. Hidup para suami. Di Hari Kartini. Baik, terima kasih. Erli, kalau Nara gimana? Kalau saya memandang memang profesi diplomat ini adalah profesi yang berat dan penuh tantangan untuk siapapun. Untuk perempuan ataupun laki-laki. Hanya memang kalau di Indonesia ini sayangnya sebagian, saya nggak tahu besar atau kecil ya, tapi sebagian manusia di Indonesia masih melihat perempuan sebagai bagian dari sistem dukung. Bukan sebagai individu yang perlu didukung. Inilah kenapa tantangan untuk menjadi diplomat perempuan itu masih lebih berat daripada para diplomat laki-laki. Nah, saya sendiri memang beruntung saya dibesarkan di keluarga yang mendorong setiap anggota keluarga dan anak-anak itu untuk maju terlepas dari jenis kelamin. Jadi saya tidak pernah benar-benar merasakan ada pembedaan perilaku begitu ya atas prestasi yang perlu dicapai baik sebagai anak perempuan atau anak laki-laki. Oleh karena itu kemudian ketika saya memutuskan untuk menikah, saya memilih pasangan yang juga mencari perempuan untuk menjadi mitra, bukan untuk menjadi pelayan begitu misalnya ya. Hidup suami. Saya mencari pasangan yang memiliki cukup kepercayaan diri dengan dunianya sendiri dan kemudian mau ikut mendorong istri begitu ya untuk juga maju. Itu sih syarat yang sangat penting Bang Noya untuk saya. Jadi kita tuh dididik sangat keras, Mas Andi. Pada saat ada orang yang mengulik isu kedaulatan Indonesia, baik dia perempuan maupun laki-laki, diplomat perempuan atau laki-laki, kita pasti akan berdiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.